Halo sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Moga hari ini kita kabarnya penuh dengan cinta, penuh dengan sukacita. Nah, adapun tema kita hari ini adalah apa yang ada pada kita menjadi berkat bagi semua orang. Nah, luar biasa ya. Coba kita lihat apa yang ada pada diri kita. Ada banyak hal berkat Tuhan yang ada dalam diri kita. Ada berkat materi, ada berkat kesehatan, ada berkat seperti ini, pakaian, banyak hal. Ada karunia ataupun talenta, bahkan senyum. Itu juga adalah berkat Tuhan, banyak hal. Dan terkadang kita bisa melihatnya, oh nggak ada berkat, maka kita sulit untuk berbagi. Rupanya banyak berkat di dalam diri kita. Jadi berbagi itu bukan hanya uang atau emas perak. Apa yang ada pada kita, misalnya berdoa, itu juga berkat ya, bisa membuat orang menjadi terhibur. Nah, sekolah minggu kita akan mengikuti sekolah minggu kita hari ini yang dilayani oleh guru sekolah minggu kita. Semoga kita bersukacita dan menikmatinya. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya, apa kabar? Kami guru sekolah minggu dari GMI Sukamaraja akan memimpin ibadah kita pada hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji dan syukur kami menyatakan Tuhan di mana Engkau masih menyertakan pada hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, berkati dari awal pertengahan hingga akhirnya, dan juga Tuhan berkati sekolah minggu ini dimanapun mereka berada, dan juga berkati kami guru sekolah minggunya yang membawa acara ini supaya bisa berjalan dengan baik. Amin. Adik-adik sekolah minggu, kita akan bernyanyi berkat ku terima. Oh
jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Sejuta, sejuta, sejuta. Persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Setia, jujur dan taat, persembahanku adalah sejuta. Adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkannya, kita bernyanyi Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang umurku diberkati. Mulai bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang umurku diberkati. Mulai bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, kita semua diberkati Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua diberkati Tuhan. Kita semua sama, kita semua sama, kita semua diberkati Tuhan. Shalom adik-adik sekolah minggu, kembali kita bertemu pada hari ini dalam pelajaran firman Tuhan. Sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Bapa, terima kasih untuk pertolongan-Mu sepanjang minggu. Dan hari ini kami kembali berjumpa. Kami mau belajar firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu menuntun dan mengajari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hari ini kita belajar kembali dari firman Tuhan. Dari Kisah Rasul pasal 3 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Adik-adik bisa mendengarkannya, menyimaknya, sehingga kita bisa belajar dari firman ini. Kisah Rasul 3 ayat 1 sampai 10. Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Yang tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kakinya dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah.
Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah. Sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang terjadi padanya. Amin. Adik-adik yang diberkati Tuhan, sampai sedemikian pembacaan firman Tuhan. Tema hari ini yang mau kita pelajari adalah apa yang ada pada kita menjadi berkat bagi sesama. Apa yang ada pada kita menjadi berkat bagi sesama. Apa yang ada pada adik-adik? Bisakah itu menjadi berkat bagi saudara, bagi teman dan sahabatmu? Mari kita belajar firman Tuhan dari murid Yesus, yaitu Petrus dan Yohanes. Apa yang mereka punya, itu yang mereka berikan kepada orang yang membutuhkan. Adik-adik sekolah minggu yang luar biasa dan hebat, apa kabarmu hari ini? Ibu percaya kamu juga menjadi anak yang hebat dan luar biasa, karena Yesus ada di dalam hatimu. Hari ini adik-adik ke sekolah minggu, tentulah karena adik-adik sehat, ya bukan? Kalau sakit pasti tidak bisa datang ke sekolah minggu. Karena itu kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesehatan bagi kita. Hari ini kita mau bercerita tentang Petrus dan Yohanes yang menolong seorang pengemis. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Iya adik-adik. Pada saat itu, pada satu hari, di pintu gerbang bait Allah di Yerusalem ada sebuah tempat namanya Gerbang Indah. Nah, berarti di Yerusalem itu, di bait Allah, ada satu gerbang yang namanya adalah Gerbang Indah. Nah, apa yang terjadi di Gerbang Indah ini adik-adik? Ternyata di situ setiap hari ada seorang lumpuh yang dia lumpuh sejak lahir. Jadi begitu dia lahir, ternyata sesudah umurnya mungkin 1 tahun dia tidak bisa berjalan. Sampai besar, sampai dia dewasa tidak bisa berjalan. Dia lumpuh, kakinya tidak bisa berfungsi sebagaimana kita yang sehat, yang diberikan Tuhan kaki, dan kita bisa mempergunakannya untuk berjalan, berlari, bermain, dan melompat. Tapi seorang bapak ini, adik-adik sekolah minggu, sejak lahir dia sudah tidak bisa mempergunakan kakinya dengan baik, sehingga dia tidak bisa berjalan. Lalu semakin bertumbuh dewasa dia, apa yang bisa dikerjakan? Tentu tidak ada adik-adik, karena kakinya tidaklah sempurna. Nah, oleh karena itu setiap hari orang harus ada yang menuntunnya, mengusungnya atau membawanya ke pintu gerbang bait Allah itu untuk bekerja, bukan untuk beribadah, tetapi untuk bekerja. Apa pekerjaannya? Yaitu meminta-minta. Dia mengulurkan tangannya kepada setiap orang yang lewat dari pintu gerbang indah itu, supaya orang-orang yang lewat itu memberikan sesuatu baginya. Dia berharap sekali orang berbelas kasihan kepadanya, sehingga dia bisa makan, dia bisa mencukupi hidupnya sehari-hari. Nah adik-adik, pada saat itu juga lewatlah Petrus dan Yohanes. Siapa Petrus dan Yohanes itu? Mereka adalah murid-murid Yesus. Mereka lewat juga di pintu gerbang indah itu. Untuk apa? Mereka mau beribadah. Karena adik-adik, orang-orang Yahudi biasanya beribadah itu 3 kali sehari. Jam berapa itu? Pukul 9 pagi, pukul 11, bahkan pukul 3 sore. Nah, kebetulan Petrus dan Yohanes beribadah pada pukul 3 sore. Dan mereka juga menjumpai
seorang yang lumpuh tadi di pintu gerbang indah. Lalu dia mengulurkan tangannya juga seperti kepada orang lain untuk meminta sesuatu kepada Petrus dan Yohanes. Adik-adik sekolah minggu, apa yang dilakukan oleh Petrus dan Yohanes? Apakah mereka punya uang untuk diberi? Punya emas untuk diberi? Atau sesuatu barang yang bisa diberikan kepada pengemis tadi? Ternyata tidak, adik-adik. Murid-murid Yesus itu tidak bisa memberikan emas, uang, ataupun perak kepada orang yang lumpuh tadi yang mengemis itu. Tapi Petrus dan Yohanes berkata, "Lihatlah kepada kami." Wow, berharap sekali ya, pengemis itu pasti akan mendapatkan sesuatu. Kenapa? Karena dia diperdulikan. Petrus dan Yohanes berkata, "Lihatlah kepada kami." Berarti akan diberikan sesuatu. Pengemis itu berharap sekali adik-adik untuk mendapatkan sesuatu dari Petrus dan Yohanes. Namun adik-adik, apa yang terjadi? Ternyata Petrus dan Yohanes tidak memberikan emas, uang, ataupun perak. Makanya Petrus berkata di dalam pasal 3 ayat 6 itu, "Emas dan perak tidak ada padaku." Kecewa tidak? Untuk sesaat pastilah pengemis itu kecewa. Sudah disuruh melihat, dia sudah berharap besar, tetapi dikatakan emas dan perak kami tidak punya. Lalu Petrus melanjutkan perkataannya, "Tetapi apa yang aku punya, itulah yang kuberikan kepadamu." Adik-adik tahu apa yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes kepada pengemis itu? Nah, satu hal yang luar biasa yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes kepada pengemis itu. Apa itu? Nama Yesus. Apa? Nama Yesus. Petrus berkata, "Demi nama Yesus yang hidup, orang Nazaret itu berjalanlah." Luar biasa adik-adik, keren sekali ketika Petrus berkata berjalanlah, lalu dia membantu orang itu untuk berdiri, maka dia mulai berdiri dan otot-otot kakinya menjadi kuat, lalu dia mulai melompat-lompat, dia berjalan kian kemari. Luar biasa sekali adik-adik. Apa yang diberikan oleh Petrus dan Yohanes itu menjadi jawaban atas apa yang dia alami. Yang tadinya dia lumpuh, dia hanya meminta emas dan perak yang ketika dia makan atau ketika dia pergunakan itu menjadi hilang. Tetapi ketika Petrus dan Yohanes memberikan nama Yesus yang penuh kuasa itu, maka dia menjadi sangat bersuka cita sekali. Baik adik-adik, kita akan menutup ibadah kita berdoa. Doain ajakan Tuhan Yesus kepada kita. Doa Bapa kami, kita mulai. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, dan kami lepaskan kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat dari Tuhan saja, kasih karunia dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus menjadikan kita menjadi anak yang takut akan Tuhan, mulai saat ini esok sampai selama-lamanya. Amin. Kita bernyanyi Bapa.